Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita memasuki pertengahan daripada bulan Ramadan. Tepatnya kita sudah berpuasa 17 hari. Kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala agar senantiasa kita bisa istiqamah di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sudah menjadi kewajiban kita, utamanya di sisa bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, jamaah rahimakumullah, di antara yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita berusaha untuk menghindarinya adalah kita tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ketika kita menjalani bulan puasa, ya. Karena seperti yang sudah kita sering sampaikan, bahwasanya pahala puasa seseorang itu bisa hilang disebabkan dia tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang ketika dia sedang menjalankan puasa. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man lam yada' qawla zur wa amila bihi falaysa Allah hajatan fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan yang dusta. Qaula zur ini segala macam perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Ya, berkata dusta, berkata fitnah, berkata menjelek-jelekan orang lain, ya, termasuk di dalamnya menghibah, menggunjing. Itu semuanya tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Kita kalau hanya meninggalkan makan dan minum, kita semuanya insya Allah kuat. Akan tetapi kalau meninggalkan qaul zur, meninggalkan ghibah, meninggalkan melakukan kedustaan, ini masih sesuatu yang berat. Ya, makanya Allah tidak butuh akan puasanya, meninggalkan makan dan minumnya, selagi dia tidak meninggalkan ucapan dusta atau melakukan kedustaan. Ini menjadi dasar bagi kita semuanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Kam min sa'imin laisa lahu min syiyamihi illa dhama. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Ini menandakan bahwa di antara banyak hal-hal yang bisa menghancurkan pahala puasa seseorang adalah dari perkataannya, dan hibah ini sebagai sesuatu yang wajib kita waspadai. Kita bisa bertakwa kepada Allah, kita bisa diperintah untuk sholat, kita melakukan dengan senang hati. Diperintah puasa, kita lakukan dengan senang hati. Diperintah untuk bersedekah, kita lakukan dengan senang hati. Diperintah untuk ibadah
umroh maupun haji yang membutuhkan biaya, kita kita mungkin sanggup. Akan tetapi ketika diperintah untuk menghindari hibah, belum tentu orang sanggup. Belum tentu orang sanggup untuk menghindari membicarakan keburukan-keburukan orang lain, menghujat orang lain. Walaupun kita sudah puasa, kita sudah sholat, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, sholat malam, zikir, membaca Al-Quran, akan tetapi masih sangat banyak dari kita yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menghancurkan, perbuatan-perbuatan yang menghancurkan pahala-pahala yang sebenarnya bisa kita raih dengan sempurna. Sekali lagi, kita mungkin kalau diperintah beribadah, salat malam, salat tarawih, membaca Al-Quran, kita sanggup melakukannya. Akan tapi ketika diperintah untuk jangan atau dilarang untuk melakukan hibah atau jangan melakukan hibah, ini belum tentu kita mampu. Karena pada hakikatnya kita punya mulut yang cara wong Jawane apa? Mulut ki ora duwe, ora derem, lidah tidak bertulang apa ya? Ya gampang banget keluar sesuatu yang kadang-kadang tidak kita fikirkan. Ya, jemaah rahimakumullah, agar kita memahami, kadang orang mengatakan sesuatu tidak memahami bahwa itu suatu hibah. Bahkan ada orang mengisi kajian berhibah. Kadang ada. Ya, ada orang ngisi kajian malah menjelekkan orang. Ini mungkin karena ketidaktahuan terkait definisi hibah itu sendiri, makanya kita harus memahaminya. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena ini sebuah ilmu yang harus kita pahami. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, An Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu tentang apakah itu hibah? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu apa itu hibah? Qalu, mereka berjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Tadi menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kalian. Yang menyebutkan keburukan-keburukan saudara kalian yang tidak diketahui oleh saudara yang disebutkan keburukannya tersebut. Qila, dikatakan, afara'aita in kana fi akhihi ma aqul, ya, dikatakan kepada Rasulullah, bagaimana jika itu adalah sebuah kenyataan asli yang saya membicarakan keburukan orang, walaupun itu ya memang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut. Apa jawaban Rasulullah? Ini maksudnya, pertanyaannya. Ya, in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtah, kata Rasulullah. Jika benar apa yang kamu katakan sesuai dengan fakta, itu namanya ghibah. Walaupun benar. Benar. Kita mengatakan keburukan orang lain, walaupun benar, itu namanya ghibah. Ini yang mengandung dosa. Kalau tidak benar bagaimana? Kalau tidak benar bagaimana hukumnya? Fa illam yakun fihi faqad, ini bahatta, artinya dia membuat fitnah. Fitnah sama hibah dosanya gede mana? Gede fitnah, ya. Al fitnah tuh asyaddu minal qatl. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, al fitnatu akbaru minal qatl. Ya, asyaddu itu berarti lebih keras daripada pembunuhan dan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Itu. Ini, ya. Kalau kita mengutarakan keburukan seseorang dan hal itu adalah fakta, artinya kita menghibai. Ya, kalau kita
membicarakan keburukan seseorang padahal kondisinya tidak demikian, itu namanya fitnah. Ini dua-duanya mengandung dosa yang sangat besar. Ini makna daripada ghibah. Ya. Menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Nah, kita kalau sudah definisi seperti ini mungkin panjenengan bertanya-tanya, yang tadi menghibai orang berapa orang? Si fulan lah ngerti wai jatah nyamikan suka mencak-mencak hibah napa sanes? Itu hibah ya. Itu berarti membicarakan keburukan orang lain. Ini harus kita berhati-hati. Kadang kita mengucapkannya, melakukannya karena tidak tahu itu hibah sehingga kita melakukannya. Ya mungkin kita bertanya dari pagi sampai sore hari kita berpuasa, ya berapa orang yang kita ghibai? Ya, pada hakikatnya segala sesuatu keburukan yang orang tersebut tidak suka ketika dibicarakan di depan umum, maka itu ghibah. Ini yang harus kita pahami. Kita perhatikan syarah daripada Imam Nawawi terkait hadis yang mulia ini. Beliau menyatakan hibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar di khalayak ramai. Banyak sekali orang melakukan. Yang selamat dari tergelincirnya lisan itu hanyalah sedikit orang-orang yang mampu untuk menjaga lidahnya dari hibah. Ya, hibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang tidak suka untuk diperdengarkan kepada orang lain. Baik badannya, agamanya, wajahnya, kebodohan dan lain sebagainya yang terkait orang tersebut yang jelek-jelek. Dan kalau itu dibicarakan di depan umum, orang tersebut tidak suka. Ya, si fulan gendut misalnya. Ya. Itu adalah ghibah termasuknya di antaranya. Si fulan pendek misalnya. Kita membicarakan orang tersebut di depan khalayak, di depan orang seperti ini dengan menyebut orang tersebut, nama orangnya. Ini masuk kategori hibah. Si fulan irungnya pesek misalnya. Walaupun aslinya memang pesek. Ya, kalau itu dalam bentuk untuk mengejeknya, ya itu merupakan bentuk daripada kategori ghibah. Itu. Semua hal-hal yang terkait dengan keburukan orang tersebut, baik mengenai hartanya, baik mengenai rumahnya, baik mengenai orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Dan sifatnya yang ketika dibicarakan di tengah khalayak ramai atau di muka jamaah, orang tersebut tidak akan menyukainya. Ini yang namanya hibah. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Hammad an Ibrahim qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul al-ghiba an tadhkura min akhika ma lam ta'lamu fihi wa idza qulta ma laysa fihi fadzalika buhtan. Hampir sama ya dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah. Hibah adalah engkau menyebutkan apa yang engkau ketahui pada saudaramu. Jika engkau mengatakan apa yang tidak ada, maka tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah sebuah kedustaan. Engkau mengatakan sesuatu yang ada pada diri saudara kalian. Ya, sesama muslim itu saudara. Ya, kalau kita membicarakan keburukan teman-teman kita sesama muslim di depan orang lain, itu namanya ghibah. Itu. Kalau itu benar, itu ghibah. Walaupun benar tetap ghibah. Ya, walaupun benar, apa maning ger ora benar. Kalau tidak benar bukan hibah lagi, namanya fitnah, lebih besar berdosanya.
Itu lebih besar dosanya daripada sekedar riba. Ini yang harus kita fahami agar kita tidak mudah tergelincir ya di dalam lisan kita. Sekali lagi Rasulullah senantiasa menjaga menyuruh kita untuk menjaga. Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar, angger ora teyeng ya meneng, kon kira ora tergelincir, tidak terjerumus ke dalam ya ana peribahasa lidah itu lebih bahaya daripada pedang. Gini mboten? Apa maksudnya? Paham nggih maksudnya nggih? Itu dari lidah ini akan menimbulkan permusuhan. Dari lidah ini juga menimbulkan persahabatan. Dari lidah kita juga kita bisa meraih kekuasaan dan lain-lain. Jamaah rahimah, ini penjelasan para ulama. Ya, engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang seandainya dia tahu maka dia akan membencinya. Ya, sama saja itu kekurangannya terhadap apapun yang ada pada dirinya, badannya, tubuhnya, nasabnya, hartanya. Misalnya ada orang mengatakan kayak sugih-sugih tali begini misalnya, ya, membicarakannya di depan umum, itu namanya riba. Kalau benar yang dia katakan, kalau tidak benar, ya, maka dia masuk ke dalam kategori fitnah. Jamaah rahimakumullah, ya, dan juga perkataan-perkataan yang seperti ada di layar itu, ya, itu semuanya ketika itu orang yang dibicarakan itu tidak suka, ya, itu dibicarakan di depan umum walaupun itu nyata, ya, tetapi orang tersebut dikatakan tidak menyukainya, maka itu disebut sebagai hibah. Kecuali kalau orang tersebut tidak masalah artinya biasa. Misalnya dahulu ada film Si Buta dari Gua Hantu. Itu artinya sebutannya memang si buta, ya, terkenal dengan julukan si buta, ya, itu nggak apa-apa kita menyebutnya. Tapi kalau orang tersebut kita menyebutkannya dalam keadaan untuk mengejeknya, si buta, si sumbing, si tuli, ya, atau sing bibiren dower, ya misalnya, itu semuanya adalah yang merujuk kepada perbuatan hibah. Ini. Lalu bagaimana hukumnya mendengarkan hibah juga? Ya, yang mengatakan dan yang mendengarkan. Bagaimana hukumnya? Imam Nawawi menyelanjutkan dalam penjelasan beliau, ketahuilah bahwasanya hibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang yang menghibahi, diharapkan pula bagi orang yang mendengarnya dan menyetujuinya. Ya, maka wajib bagi orang yang mendengar seorang mulai menghibahi saudara yang lain untuk melarang orang itu atau untuk membicarakan sesuatu yang lain. Ini harus kita pahami. Ya, bahwasanya baik yang melakukan hibah atau yang mendengarkannya sama-sama berdosa, hukumnya sama. Itu tidak boleh, apalagi yang namanya hibah ini ya dalam bahasa kita gosip, ya, sangat mengasyikan. Angger dewekan ya ora asik nggih. Ini biasanya kalau ketemu dengan temannya hanya dengan punya gosip yang hot topic, ya, lalu disambut dengan sukacita walaupun itu mengandung hibah. Ini masih kategorinya, ya, belum kita masuk ke ancamannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dosanya. Makanya wajib bagi kita ketika ada orang yang mau membicarakan terkait yang mengandung hibah, kita wajib untuk memotongnya, baik dalam real, ya,
real artinya kita bertemu langsung atau di media sosial. Wajib kita untuk mengingatkan, ya. Panjenengan sebagai seorang suami, ketika sampai di rumah istri sudah mulai menghibai, ngaduk maring panjenengan, ya, esket, diam kamu, ya. Tapi jangan kasar juga, kalau kelebihan juga nggak apa-apa. Ya, jangan diteruskan, itu hibah. Jangan malah ditanggepi. Itu maksudnya seperti itu. Begitu juga dalam sebuah komunitas di kumpulan. Ya, walaupun itu banyak orang, ya, itu harus ada di antara kita yang berani. Jangan diteruskan, itu hibah. Kalau orang tersebut yang berbicara adalah membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Atau di sebuah kajian seperti ini, ketika saya membicarakan keburukan-keburukan orang lain, panjenengan wajib untuk menegur. Eta. Paham nggih? Nggih, ada orang yang sedang ngaji malah membicarakan keburukan orang lain dan tidak ada yang menegur, mungkin karena tidak berani atau tidak tahu ini permasalahannya. Itu nggak boleh, walaupun itu dalam sebuah jamaah seperti ini yang notabene sebuah kebaikan. Dan ketika kita ini ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa kondisi ketika memang kita tidak mampu untuk menghindarinya, ya, cara wong Jawa ini nyelimur, nggih. Jangan ngerti nggih, bagaimana caranya agar tidak menyukai sesuatu yang mudarat. Ya, kalau kita ada jamaah hibah, jamaah gosip, panjenengan masuk di dalamnya, itu berarti menikmati dan ikut terkena dosa. Ketika tidak bisa keluar, maka panjenengan usahakan nyelimur, ya, dengan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak mendengar, menghindari hal-hal yang mengandung ghibah. Kenapa demikian? Karena memang dosa ini dosa besar. Jamaah rahimakumullah, ghibah itu dosa besar. Nanti akan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah tabarak wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Ya. Wa imma yunsyiannakum syaitan fala ta'ngud ba'da dzikri mangal qaumidz zalimin. Ketika kamu melihat di sebuah komunitas ada orang-orang yang mereka mengejek ayat-ayat kami, ya, mengejek ayat-ayat kami artinya mungkin dengan tadi menghibah orang lain atau dengan membicarakan keburukan yang lain atau bahkan melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya ketika kita melihat sebuah kemungkaran yang terjadi, ya, di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka membicarakan perkataan yang lain. Ketika kita dalam suatu komunitas menghadiri sesuatu jamaah dan di dalamnya ada kemungkaran fa'arid, maka berpalinglah sampai kemungkaran itu tidak ada kalau memungkinkan. Ya, kadang tidak memungkinkan itu ketika, ya, kita berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak memahami terkait hukum-hukum yang detail seperti ini. Ya, kita masuk sebuah komunitas, di dalamnya banyak kemaksiatan, akan tapi kita tidak bisa menghindarnya. Dan itu mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi bagi kita yang sudah memahaminya, ketika kita masuk komunitas yang di dalamnya ada kemungkaran, segera menghindar. Ya, jangan sampai kita terjerumus di dalam kemungkaran tersebut, bahkan mendengarkan dengan asik. Ya. Contoh misalnya ada, ya, kuda lumping
Panjenengan ya aja merek-merek. Itu maksudnya. Dan ini contoh yang mudah saja, ya. Karena itu adalah pelecehan daripada ayat-ayat Allah. Bagaimana tidak pelecehan? Panjenengan sekarang mendengar pasti di awal-awalnya mereka nabuhnya pakai assalamualaikum. Gini mboten? Ini pelecehan menurut saya. Ya. Menggunakan istilah-istilah Islami untuk hal-hal yang berbau kesyirikan. Ini, ya kita tidak bisa menolak hal-hal seperti ini. Kita hidup di negaranya bukan negara Islam. Ya kita biarkan mereka yang melakukan seperti itu. Akan tetapi kita jangan dekat-dekat. Hindari. Ya, itu. Di sini Allah melanjutkan wa imma yunsiyannakumus syaitan fala ta'ngud ba'da dzikri mangal qaumid dzalimin. Ketika suatu saat kamu dilupakan oleh syaitan, maka ketika ingat jangan dekat-dekatlah isinya dengan orang-orang yang zalim. Karena kalau kita dekat-dekat dengan mereka, kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini yang harus kita fahami terkait dengan mendengar, ya. Jamaah rahimakumullah, terkait mendengar ini tidak hanya di majelis yang real, akan tetapi juga di majelis yang majelis sosial, maksudnya di media sosial, di grup-grup WA, di Facebook dan sebagainya. Ketika itu ada terkait ghibah, maka kita harus menghindarnya. Kalau di dalamnya terdapat majelis ghibah, terdapat kemungkaran secara umum, ya, itu kita wajib menghindarinya. Ini perintahnya dari surat Al-An'am. Ini yang harus kita pahami. Kita lanjutkan. Dan juga Allah menyebutkan meninggalkan majelis ghibah atau meninggalkan majelis-majelis keburukan itu adalah merupakan sifat daripada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa idza sami'u al-lagw. Ya, ketika mereka mendengar al-lagw, a'radu anhu, mereka berpaling. Para ulama ada yang menyatakan al-lagw ini nyanyian-nyanyian yang jorok. Ya, dan nyanyian kita sekarang semuanya jorok. Ya, semuanya mengandung kemaksiatan. Ya, seolah-olah tidak, tapi pada kenyataannya itu semuanya mengandung kemaksiatan. Itu. Ya. Di antara ciri-cirinya adalah ini, wa idza sami'u lagwa a'radu anha. Mereka berpaling ketika mendengarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, lagu-lagu yang jorok, lagu-lagu yang mengandung pornografi, mengandung percintaan dan sebagainya. Itu mengandung syaitan semuanya. Ya kita mungkin tidak bisa menghindari 100%, ya minimal mengurangi itu. Kita tidak mungkin bisa menghindar 100%, tidak mungkin. Tapi kita mengurangi hal-hal yang seperti ini. Karena ini akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin, dan mereka orang-orang yang beriman adalah berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Ini. Terlanjut. Cara menghindarkan diri dari riba. Ya. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Qaf yang sering kami baca ketika salat Id, ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa maknanya? Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat raqib dan atid. Raqib dan atid. Ini yang harus kita imani sebagai kaum muslimin. Ucapan kita, semua yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat dan akan menjadi
pertanggungjawaban kita di yaumul qiyamah nanti. Sebagai seorang muslim, akidah ini yang harus senantiasa kita tancapkan. Ya. Kalau kita tidak memahami ini, tidak takut akan hal ini, maka kita tidak akan bisa menghindarkan diri dari riba. Tapi kalau kita tahu bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat untuk senantiasa mencatat apa-apa yang kita lakukan ataupun kita katakan, maka kita akan berhati-hati terhadap mulut kita. Kita jaga mulut kita agar tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang benar-benar saja. Ya. Karena apapun yang diucapkan, kita ucapkan pasti dicatat oleh para malaikat. Kita tidak akan bisa menghindarkan hal tersebut besok di yaumul qiyamah. Kalau di dunia panjenengan bisa ngeles nyong taro ngomong ora, di akhirat ya tidak bisa karena semuanya sudah dicatat dengan detail. Kapan panjenengan mengucapkannya, jam berapa, di waktu kapan, maksudnya apa, itu semuanya sudah catat dengan detail oleh para malaikat Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Ini ayat yang sudah sering kami sampaikan. Al-A'raf ayat 36. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ya. Kalau kita mengatakan segala sesuatu harus dengan ilmu, kita boleh membicarakan orang lain ketika tahu bahwa itu diperbolehkan secara syariat, karena ada hibah yang diperbolehkan. Ya, tetapi ketika hibah-hibah yang dilarang ini mengandung dosa bagi kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Ya, di antara cara tadi, ya kita yang pertama harus menjaga lidah kita, meyakini bahwasanya semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan secara umum adalah dicatat oleh para malaikat Allah, sehingga kita tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang mengandung dosa, baik mengandung kedustaan, mengandung kebohongan, mengandung ghibah, mengandung fitnah atau mencaci dan lain sebagainya. Karena kita tahu ketika kita mengucapkan sesuatu ada yang mencatat. Tapi kalau orang yang tidak meyakini ini, maka ya ngendikane asal plotok nggih cara menjawabnya. Orang remi. Orang bu bener bu ora. Padahal Allah memberikan batasan dan di ayat surat Al-Isra ini tadi Allah menyampaikan, memerintah kita jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Kalau panjenengan punya ilmunya baru boleh mengatakan A, B, C, D, ya, etc. Kalau tidak punya ilmunya jangan mengatakan sesuatu atau mengikuti sesuatu. Karena semuanya akan dimintai tanggung jawab. Kita menjalankan semua amal ibadah, kita harus memahami hakikat dari ibadah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal yaqubbun nasa finnari ala wujuhihim illa khasaidu alsinatihim." Ini juga sebuah peringatan dari Rasulullah terkait agar menjaga lisan. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka, ya, melainkan disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Jadi salah satu faktor di antara seseorang itu terjerumus atau masuk ke dalam neraka adalah karena mulutnya, Pak.
mulutmu harimaumu apa ya? Peribahasa anak sekarang. Ya, karena memang seperti itu. Ya. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah bersabda, aksaru ma yudkhilun nasa annar. Ya. Banyakkan dari apa yang masukkan manusia ke dalam neraka adalah ajwafan. Ada dua ajwafan, itu adalah dua lubang, ya, yaitu mulut dan kemaluan. Itu. Ya, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Ini sebuah wejangan dari Rasulullah agar kita menjaga keduanya, maksudnya. Kita menjaga agar mulut kita, agar segala perkataan kita atur sedemikian rupa agar bukan merupakan sesuatu yang mengandung dosa. Begitu juga dengan kemaluan kita, ya kita menjaganya agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang besar. Terakhir ada beberapa, ini saya singkat saja nih, ya. Ada yang boleh, ya, hibah yang boleh. Yang pertama, kalau kita mengadukan dengan menceritakan keburukan orang yang kita adukan, itu boleh. Ya, kalau memang itu sebuah kebenaran, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jakhra bis-su'i illa man zulim. Ya, Allah tidak menyukai dengan sebutan-sebutan yang buruk. Ya, akan tapi dikhususkan atau dikecualikan bagi orang-orang yang dizalimi. Ya, misalkan mengatakan saya disakiti, ya, oleh suami misalnya dengan mengadukan kepada pengadilan ataupun membicarakan keburukan suami yang memang benar di depan pengadilan, di depan hakim, itu adalah salah satu di antara hibah yang diperbolehkan. Itu, okay? Yang kedua adalah meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran. Ya, hal ini diperbolehkan. Ya, ketika kita meminta seorang yang mengatakan misalnya si fulan ini melakukan keburukan ini, tolong ya dinasehati agar dia mau kembali ke jalan yang benar, maka boleh kita sebutkan keburukan orang yang mau kita tolong. Itu dalam rangka hal tersebut. Ini boleh kita membicarakan keburukan atau menghibai dalam artian syariat, ya, menghibai orang yang akan kita tunjuki ke dalam kebaikan. Yang ketiga adalah meminta fatwa, ya, meminta fatwa kepada hakim, kepada orang yang panjenengan anggap mengerti. Mau tidak mau panjenengan harus menceritakan kronologi kejadiannya, misalnya, ya. Ini ada sebuah hadis Hindun yang sangat pernah juga kami sampaikan. Hindun ini istrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu seorang laki-laki tapi sing pelit bin kikir bin kumud. Sehingga ketika menafkahi istrinya orang tidak sesuai dengan standar apa yo? Standar minimal. Semestinya istrinya diberi belanja 50.000, diwai belanja 10.000 misalnya, sehingga kurangnya banyak. Sehingga ini si Hindun ini istrinya Abu Sufyan ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan ini seorang kumet bin pelit. Gampangannya seperti dalam bahasa Jawa. Ini bolehkah saya mengambil harta suamiku sekedar untuk mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku? Maka Rasulullah membolehkan. Ambillah yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang baik. Ya, ini jangan dijadikan dalil nanti para istri pada nyukuti duitnya suami tanpa sepengetahuan, gitu. Itu ketika sang suami tidak memenuhi, ya itu tadi. Contoh misalnya siki gue becar 50.000 bentong, gitu. Kata gue jangan panjenengan misalkan dicatat ke 10.000 bae medeng orang medang. Nah itu baru dikatakan pelit. Yaitu diperbolehkan yang seperti itu. Kalau yang
jatahe 50.000 tayang awae kur 30.000 ya memang seperti itu adanya. Ya itu berarti bukan pelit, wong kemampuannya cuma 30.000. Itu seperti itu. Monggo, ini permasalahan seperti ini monggo panjenengan lebih memahami mana yang dikategorikan pelit ya. Nah, karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan ketika memang seorang suami itu tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah. Ya, keempat adalah memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan orang yang kita ibai. Ya, itu boleh. Misalnya panjenengan memperingatkan orang, ya, orang ini angger utang nyaur angel. Boleh no, betul. Ya boleh memperingatkan orang akan kejelekan orang tersebut boleh, tapi ya dalam konteks yang tidak terlalu luas, secukupnya saja ketika ada yang orang bertanya tentang orang tersebut. Ya para ulama juga demikian, ya dalam contoh dalam ilmu hadis, ya setiap orang yang meriwayatkan hadis itu ditanyakan ini pernah berbohong atau tidak. Kalau dia pernah berbohong, dia tidak akan diterima hadisnya. Ini luar biasa, ya. Kita juga dalam kehidupan bermasyarakat ya seperti itu. Ya boleh kita akan tetapi sekali lagi seperlunya saja membicarakan keburukan terkait hal ini. Misalnya ada orang, kita punya teman yang nganggar utang, orang tahu nyaur atau nyaure nggak orang ditagih, papi kelalen. Misalnya, wonten ya ada ya di tengah masyarakat pasti ada aja. Dan itu boleh kita ungkapkan. Tapi ketika ada orang yang bertanya aja diver-ver kemana-mana yang tidak perlu. Itu ya contoh hal-hal yang terkait memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Sekali lagi yang namanya ghibah ini bagi sesama muslim gitu. Kalau orang kafir, orang yang lain tuh tidak apa-apa. Kita membicarakan keburukan mereka. Itu karena memang yang diharamkan adalah kita membicarakan keburukan sesama muslim. Sesama muslim adalah saudara. Oke. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu karena waktunya sebentar lagi, kita 1 menit lagi kita masuki buka puasa. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.